Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bertemu lagi bersama Ustazah Yuni di sini dalam pembelajaran daring tematik hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Kelas 2 Ahmad Dahlan SD Mutu Paiton. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Sesuai dengan informasi Ustazah kemarin, hari ini adalah masuk ke subtema yang terakhir. Tema ke-8 tentunya keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk subtema ke-4, subtema terakhir, menjaga keselamatan di perjalanan. Oke, kalian bisa membuka buku paket kalian untuk subtema ke-4, menjaga keselamatan di perjalanan. Kamu telah mempelajari aturan keselamatan di perjalanan. Aturan-aturan tersebut harus kamu taati agar kamu selalu selamat tiba di tujuan. Bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak mematuhi aturan keselamatan di perjalanan? Ayo, pelajarilah pada subtema ini. Untuk hari ini, Ustazah akan fokus ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini pekerjaan kalian hanya berkutip, membaca, menulis, menjawab. Membaca, menulis, menjawab. Ya, seperti itu. Baik. Kalian bisa buka di buku paket kalian ya. Ustazah akan membacakan. Hadiah dari singa. Singa mengadakan pesta di rimba. Singa mengundang semua hewan. Pesta itu diadakan siang hari agar hewan yang datang tidak tersesat. Perjalanan malam hari sangat gelap dan membahayakan. Singa tidak ingin ada hewan yang tersesat. Pesta berlangsung sangat meriah, banyak hidangan makanan serta hiburan. Kelinci, tupai, dan ayam ikut tampil di atas panggung. Tupai dan ayam menyanyikan beberapa lagu. Kelinci mengiringinya dengan bermain piano. Wah, penampilan ketiga hewan itu benar-benar hebat. Semua hewan kagum dan bertepuk tangan. Singa bangga terhadap kelinci, tupai, dan ayam. Singa memberi hadiah kepada ketiga hewan itu. Ketiga hewan itu juga dikirim ke luar negeri untuk belajar di sekolah musik terkenal. Ketiga hewan itu sangat senang. Oke, untuk bacaan pertama masih Ustazah bacakan. Untuk tugas yang pertama, silakan buka buku paket kalian halaman 124. Kemudian kerjakan yang ayo jawab dan ayo mengamati. Oke, kita membahas tentang kalau ini penulisan huruf kapital. Masih ingat ya, apa saja yang harus ditulis huruf kapital? Di awal kalimat, kemudian nama hari, nama bulan, kemudian nama Tuhan, kata Tuhan ya. Tuhan, kemudian kata ganti untuk kata Tuhan. Terus mu-nya itu untuk Tuhan ya, masih untuk Tuhan. Kemudian singkatan nama depan seseorang A titik siapa, itu juga pakai huruf kapital. Nama tempat ya, Pantai Anyer kemarin, Gunung Bromo. Terus nama daerah tuh. Nah, kita akan tambahkan lagi yang harus ditulis huruf kapital itu apa lagi, ada lagi tambahannya. Perhatikan baik-baik. Ketiga hewan itu akan dikirim ke luar negeri. Singa berkata,
Aku akan mengirim kalian ke luar negeri. Nah, di situ ada huruf A besar. Kemudian singa, S karena di depan ya. Pada kalimat pertama, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Perhatikan contoh yang lain. Mereka sangat senang mendapat hadiah. Suara kedua hewan itu sangat merdu. Itu adalah di awal kalimat ya. Pada kalimat kedua, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat pada petikan kalimat langsung. Perhatikan contoh yang lain berikut. Kelinci menjawab, "Terima kasih atas hadiah ini." Jadi, itu untuk kalimat langsung atau kan kelinci berkata gitu. Jadi kata-kata kelinci, nah itu yang di awal kata-kata itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Aku tidak menduga mendapat hadiah seperti ini, ucap ayam. Nah, kemudian ternyata yang harus ditambahkan, selain petikan kalimat langsung, juga ternyata nama tokoh dalam dongeng itu menggunakan huruf kapital. Misalnya seperti tadi yang dibacakan Ustazah sebelumnya, singa, tupai. Nah, itu pasti huruf besar. Jadi bukan berarti nama hewan ya. Kalau nama hewannya itu tidak di dalam dongeng, bukan sebuah tokoh, misalnya beras dimakan ayam. Nah, ayamnya A-nya tetap kecil karena dia bukan tokoh. Nah, ketika ayam ini menjadi nama tokoh di dalam dongeng, misalnya ayam, tupai, dan singa, nah itu maka singa S-nya besar, ayam A-nya besar, tupai T-nya besar. Karena mereka itu meskipun sama-sama ayam ya, tadi yang contoh di awal beras dimakan ayam. Nah, ayamnya itu A-nya kecil karena bukan nama tokoh dalam dongeng. Baik, untuk tugas selanjutnya, buka buku paket kalian halaman 125, kerjakan yang ayo menulis. Kemudian lanjutkan halaman 131, ayo beraktivitas. Nah, kemudian materi berikutnya, karena kebanyakan mengulang ya, kalau terus beruntut, kalau kalimatannya sudah paham semua kan ya cirinya, sudah berkali-kali Ustazah ulangi dan ulangi lagi, review kembali bahwa ciri-ciri kalimat tanya diantaranya harus menggunakan kata tanya ya. Kata tanya itu apa saja Ustazah? Banyak, apa, siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Untuk latihan kalimat tanya, diantaranya buku paket halaman 149, ayo menulis, halaman 154, ayo menulis, dan 155, ayo berlatih. Ustazah tidak akan menerangkan lagi karena ini berisi hanya latihan-latihan dan penguatan. Kemudian, tugas selanjutnya, membaca teks dan menjawab pertanyaan. Sebenarnya ada banyak sekali di situ. Biasanya di awal pembelajaran ada teks dan ayo jawab. Nah, Ustazah hanya mewajibkan yang ini saja. Kalian juga boleh menambahkan, misalnya ada di pembelajaran 5 Ustazah, kok belum disebutkan sama Ustazah. Silahkan dijawab, boleh. Itu untuk pengetahuan kalian ya. Tugas membaca teks dan jawab pertanyaan. Di antaranya buku paket halaman 126, ayo membaca dan ayo beraktivitas. Halaman 136 sampai 138, ayo membaca, ayo diskusi, dan ayo jawab. Untuk ayo diskusi, untuk saling bertukar dengan teman, tidak usah ya. Kemudian buku paket halaman 155, ayo berlatih. Sekali lagi, bisa kalian kerjakan semua yang ada teks dan jawab, ayo jawab yang menjawab teks, itu bisa kalian kerjakan ya, meskipun tanpa disuruh oleh Ustazah.
bisa kalian kerjakan biasanya di awal pembelajaran. Pembelajaran 5 ada bacaan, ayo jawab. Pembelajaran 6 ada bacaan, ayo jawab. Biasanya seperti itu. Boleh kalian kerjakan. Nah, kok banyak sekali Ustazah tugasnya hari ini? Ya, karena waktu kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi, atau bahkan mungkin 1 kali atau 2 kali lagi. Dan semua harus terselesaikan ya, karena di awal bulan Juni kalian sudah memasuki penilaian akhir tahun. Baiklah, Ustazah rasa cukup sekian. Sebelumnya Ustazah baca dulu doa kifaratul majelis ya. Sebelum Ustazah membaca doa, untuk tugas hari ini Ustazah beri waktu hingga sama dengan tugas yang kemarin ya, tugas weekend. Boleh dikumpulkan, Ustazah tunggu sampai hari Selasa. Jadi kalau puasa ngerjakan ini saja dulu. Boleh, kalau terlalu capek kalian dengan banyaknya pekerjaan dari Ustazah, boleh dicicil. Tapi ingat, tugas weekendnya juga jangan lupa ya, Mbak Pau. Terus video tutorial kesenian kemarin. Kemudian video tentang pengalaman belajar dengan teman ya. Baiklah, Ustazah akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat belajar, dan tetap semangat untuk belajar ya. Tetap berdoa agar supaya kita segera bisa kembali ke sekolah lagi. Terima kasih anak-anak. Ustazah akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.